uang, dan kita juga nanti menyediakan yang namanya form manual. Jadi form manual ini ya, ini sebagai alternatif saja, sebagai informasi dulu. Nanti itu bisa dipakai bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan menemui warganya. Misalkan warganya bekerja dari pagi hingga malam, kemudian Sabtu Minggu keluar kota sehingga sulit ditemui, maka alternatifnya nanti kita bisa kasih mereka semacam formulir manual yang nanti untuk diisi. Nanti setelah mereka isi baru kita ambil lagi. Nah, dari data itu kita bisa mengisikan ke aplikasi e-database. Ya, dan terakhir, setiap operator wajib membawa surat tugas dari lurah dalam setiap melakukan pendataan. Ya, itu adalah syaratnya karena banyak warga tentu yang bertanya karena ini adalah data-data yang cukup sensitif ya, dan data-datanya juga cukup banyak yang ditanya, maka mungkin ada beberapa warga yang agak risih ya, ingin menanyakan ini dasarnya apa, kok pendataannya sangat detail ya, atau mungkin cukup riskan kalau diketahui oleh orang lain ya, jadi sangat privasi. Nah, Bapak Ibu nanti bisa membawa surat tugas, nanti mungkin dikoordinasikan lagi kapan surat tugasnya bisa diambil. Ya, baik, kita lanjut kepada slide berikutnya. Ini adalah tadi operator RT, kemudian ini adalah kelurahan ya. Dari kelurahan nanti tugas hanya melakukan monitoring saja. Nah, di dalam monitoring ini tentunya ada beberapa hal nanti yang harus dilakukan, yaitu melakukan verifikasi seperti yang kita sampaikan di awal. Jadi verifikasi itu artinya memeriksa keterisian datanya, apakah sudah sesuai atau belum dengan kriterianya. Ya, jadi ini adalah nanti kita akan adakan pelatihan juga khusus bagi user kelurahan, di mana user kelurahan nanti akan diberikan password dan loginnya untuk aplikasi yang berbasis web. Sementara Bapak Ibu yang di operator RT, aplikasinya hanya berjalan di Android. Ya, baik, kita lanjut. Setelah kelurahan nanti kita akan masuk kepada kecamatan ya. Di kecamatan pun nanti hanya berlaku untuk monitoring saja Bapak Ibu semua. Jadi data-data yang sudah kita input ya dari seluruh RT, dari semua kelurahan, itu nanti bisa dilihat oleh kecamatan. Boleh ke slide berikutnya? Ya. Jadi di kecamatan hanya sifatnya monitoring hingga kepada nanti stakeholder, yaitu di para pemangku jabatan kita di Balikpapan ya, mulai dari wali kota, sekda, mungkin anggota dewan dan lain-lain ya, yang membutuhkan data ini. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin inilah sekilas dari gambaran aplikasi e-database kita. Ya, baik, ini sedikit tata cara verifikasi kelurahan ya. Nanti kita bisa bahas. Baik, slide berikutnya jadwal ya, jadwal. Nah, ini kita sudah masuk ke pekan kedua ya. Untuk dari 10 kelurahan tahun ini, Karyango dan Damai masuk ke sesi kedua ya di tahun ini. Ini mudah-mudahan kelurahan yang sangat semangat dan luar biasa nih. Operatornya betul-betul sudah siap ya. Baik Bapak Ibu, nanti kita setelah ini akan langsung melakukan presentasi aplikasinya. Jadi nanti disiapkan saja mungkin bagi Bapak Ibu yang mau langsung praktek ya. Jadi sembari nanti pemateri memberikan sosialisasinya atau materinya, Bapak Ibu bisa langsung membuka di aplikasinya. Nanti kita akan sebelum penutupan nanti kita akan berikan sesi tanya jawab ya. Boleh silakan pada Bapak Ibu apa saja mungkin yang mau ditanyakan. Nanti setelah selesai pemberian materi selesai, kita buka untuk tanya jawab, bisa melalui chat atau juga bisa langsung ditanyakan ya dengan membuka speakernya. Mungkin itu dari kami sementara ini. Oh ya, ini ada sekilas tentang honorarium ya. Mungkin nanti adalah
wewenang dari Bapeda yang akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu bisa membaca dulu untuk terkait honorarium ini besarannya berapa, nanti mungkin dari Bapeda mudah-mudahan sore bisa atau sebelum penutupan bisa bergabung ya terkait hal ini. Baik, untuk pernyataan, ini adalah pernyataan kebenaran ya. Jadi nanti setelah proses verifikasi selesai, Bapak Ibu nanti diberikan surat pernyataan seperti ini contohnya, nama lengkap, RT berapa, kelurahan mana, kecamatan, kemudian tanda tangan. Isinya intinya adalah menyatakan bahwa informasi tersebut sudah sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Dan apabila diperlukan, bersedia memberikan informasi lebih lanjut. Ya, hanya itu saja. Kemudian juga ada surat lagi, selain surat pernyataan ini ada satu lagi laporan. Nah, nanti data Bapak Ibu akan disusun seperti baris di bawah ini, berupa kolom-kolom. Mungkin misalkan dari satu RT ada 80 KK ya, jadi nanti ada 80 nomor di sini. 80, lebih dari 80 ya, karena ini adalah nomor bangunan dan nomor bangunan itu tentunya mungkin lebih dari satu orang ya. Jadi tentunya akan banyak. Di sini nanti akan ditandatangan oleh operator dan oleh lurahnya sendiri. Ya, dan inilah menjadi lampiran untuk pencairan honorarium Bapak Ibu semua. Iya. Untuk proses berlangsungnya pelaksanaan pendataan ini, Bapak Ibu nanti diberi kesempatan, silakan nanti setelah pelatihan boleh langsung uji coba ya, menginput ya. Kita berikan waktu, boleh input data sembarang. Nanti setelah menginputan, nanti kita akan hapus datanya ya. Kecuali mungkin ada yang minta khusus, Pak, datanya saya udah data sebenarnya jadi nggak perlu dihapus. Ya, berarti kita nggak menghapus data yang diminta. Ya, selama tidak ada permintaan, kita akan coba riset. Kita akan beri waktu mungkin cukup banyak, mungkin 2 atau 3 hari untuk pelatihan uji coba. Silakan data mungkin rumah sendiri ya, mau diinput, data kakak sendiri mau diinput boleh. Ya, demikian dari saya. Nanti kita langsung kepada aplikasinya yang akan dibantu nanti sama rekan kita Mbak Novi ya. Jadi kita ada tim, Bapak Ibu ada 5 orang, tenaga ahlinya, Mbak Novi, Mas Aan, Mas Rizky, Mas Rizal, Mas Kaspul ya. Jadi mereka masing-masing punya keahlian, baik ada yang di khusus aplikasi Android, ada yang khusus di aplikasi web, ada yang khusus di security. Jadi teman Bapak Ibu tidak perlu khawatir di sini, apabila ada kesulitan teknis bisa langsung bertanya di grup atau langsung di chat Japri juga boleh. Baik, langsung kepada Mbak Novi agar tidak banyak membawa waktu. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas kekurangannya. Kami langsung ke Mbak Novi ya. Ya, silakan Mbak Novi. Ya, baik, terima kasih Mas Iwan atas pembukaannya. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan hari ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan apakah audio saya sudah cukup jelas ataukah terputus-putus atau mungkin ada gema? Jelas ya, lancar ya. Baik. Untuk beberapa pertanyaan yang ada di kolom chat, yang mungkin nanti ada sebagian dari Bapak Ibu yang bertanya-tanya gitu ya tentang aplikasi ini, nanti akan kita tampung dulu sekarang, nanti akan dijawab setelah dari sesi teknis yang akan segera saya sampaikan. Mungkin dari Mas Iwan bisa coba di-mute dulu ya atau gimana ya? Soalnya di saya kayaknya bergema suara saya. Atau sudah di-mute ya Mas Iwan? Sudah. Oh, sudah ya? Oke. Soalnya saya kayak dengar suara saya sendiri. Oke, baik. Jadi lanjut ya. Di sini saya coba share screen dulu. Nah, ini video.
Oke, ini video ya Bapak Ibu. Jadi nanti video ini bisa Bapak Ibu download di link yang mungkin nanti akan di-share di kolom chat Zoom-nya masing-masing. Dan di situ nanti Bapak Ibu bisa nonton videonya ini untuk bisa lebih paham lagi tentang penggunaan aplikasinya. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan terkait penggunaan aplikasi e-database. Jadi aplikasi e-database itu mungkin Bapak Ibu sebagian sudah ada yang menginstal di handphone. Nah, aplikasi database ini Bapak Ibu ada menggunakan suatu fitur yaitu untuk mendeteksi lokasi device atau lokasi handphone Bapak Ibu sekalian. Nah, fitur ini membutuhkan GPS di handphone masing-masing. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu menggunakan aplikasi itu diwajibkan dan diharuskan bagi Bapak Ibu untuk melakukan aktivasi GPS. Nah, bagaimana caranya? Caranya bisa kita lihat di video berikut ini. Jadi, yang pertama, di handphone masing-masing Bapak Ibu, kan kita bisa melakukan swipe di bagian atas layar. Nah, itu Bapak Ibu geser saja ke bawah. Kemudian, di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan GPS-nya dengan mengklik tulisan GPS atau icon GPS, atau cara alternatifnya bisa melalui menu pengaturan di setting atau namanya biasa setelan atau setting atau pengaturan. Nah, di situ ada menu location access. Bapak Ibu bisa mengaktifkan access my location di situ. Nah, itu fungsinya adalah untuk mengaktifkan GPS di handphone Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu step awal sebelum kita melakukan pendataan ya. Nah, tentunya mungkin ada beberapa dari Bapak Ibu yang belum melakukan instalasi aplikasi database. Di sini juga saya akan tampilkan bagaimana cara melakukan instalasi database. Jadi aplikasi e-database ini bisa Bapak Ibu searching melalui menu Play Store yang ada di handphone masing-masing. Tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Iwan bahwa aplikasi ini saat ini hanya tersedia di Android. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang mungkin HP-nya iPhone ataupun merek lain selain OS Android, mohon maaf untuk saat ini e-database masih belum support. Jadi hanya bisa di searching di Play Store yang HP-nya menggunakan OS Android. Nah, untuk melakukan pencarian, Bapak Ibu bisa pergi ke kolom pencarian, kemudian ketikkan e-database seperti di video, kemudian nanti akan muncul di urutan paling awal dengan logo Pemkot ya. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa klik tombol install dan accept untuk melakukan instalasi di handphone masing-masing. Sekedar pemberitahuan dan catatan juga Bapak Ibu bahwa aplikasi e-database ini hanya tersedia untuk sistem operasi di atas Lollipop. Jadi untuk Lollipop ke bawah aplikasi e-database saat ini belum support. Jadi mohon mungkin bagi Bapak Ibu yang ketika masuk ke Play Store dan membuka e-database ada keterangan bahwa perangkat tidak support, aplikasi ini tidak support di perangkat Anda, misalnya seperti itu tulisannya, Bapak Ibu bisa mengupdate ya atau melakukan update sistem operasi di handphone masing-masing seperti itu. Dan kemudian permasalahan yang kedua yang terkadang muncul itu adalah ketika Bapak Ibu melakukan pencarian e-database di aplikasi Play Store, di aplikasi Play Store itu e-database-nya tidak muncul. Nah, itu mengapa seperti itu? Karena e-database ini sudah dikunci atau sudah di-lock, hanya tersedia untuk akun Play Store Indonesia. Jadi jika Bapak Ibu handphonenya mungkin belinya dari luar negeri atau Play Store-nya, akun Play Store-nya itu adalah akun Play Store luar negeri selain Indonesia, maka otomatis Bapak Ibu tidak akan dapat menemukan e-database itu di Play Store. Nah, alternatifnya kami juga menyediakan link download melalui Google Drive yang mungkin sudah di-share di grup ya Bapak Ibu, atau mungkin nanti bisa di-share juga di link di kolom chat Zoom ini seperti itu. Nah, kemudian jika seandainya Bapak Ibu sudah melakukan instalasi aplikasi e-database,
Di sini kita sebentar. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah melakukan instalasi database, otomatis kan harusnya aplikasi itu sudah terinstall di perangkat Bapak Ibu masing-masing. Nah, di grup saya yakin mungkin sudah di-share atau disebarkan gitu ya untuk user login masing-masing RT, masing-masing operator RT. Nah, silahkan dicoba Bapak Ibu, mungkin yang saat ini sudah sedang membuka handphone bisa dicoba login sesuai dengan user dan password yang telah disediakan. Kemudian Bapak Ibu login, nanti Bapak Ibu akan diarahkan dengan halaman utama dari aplikasi database yang tampilannya seperti berikut ini. Nah, ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa dapat di halaman ini. Yang pertama adalah nama operator RT-nya, kemudian kelurahan dan RT dari operator RT tersebut. Di bagian atas ini juga ada informasi terkait jumlah dan status. Nah, jumlah ini apa? Jadi di jumlah ini ada jumlah dari hasil inputan Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Iwan sebelumnya bahwa aplikasi database ini mencoba untuk mendapatkan informasi, mendapatkan data berupa data bangunan, data KK, dan data anggota. Jadi 3 parameter inilah yang menjadi data utama dalam penginputan data melalui aplikasi database ini. Nah, jadi jumlah di sini dia menggambarkan bahwa data bangunan tersebut ada berapa banyak, data KK-nya sudah ada berapa banyak, data anggota sudah berapa banyak yang Bapak Ibu sudah berhasil input atau submit. Nah, kemudian di sebelah kanan ada status requested, in progress, rejected, dan approved. Ini nanti kaitannya dengan verifikasi ke kelurahan. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di sesi verifikasi. Nah, saat ini di video ini kita hanya akan fokus bagaimana cara untuk menambah data. Jadi untuk menambah data, Bapak Ibu bisa pergi ke menu tambah data yang ada di sebelah kanan bawah ini yang ada tulisannya tambah data. Kemudian Bapak Ibu akan dihadapkan dengan 3 opsi pilihan, yaitu ada menu tambah data bangunan, menu tambah data rumah tangga, dan menu tambah data penghuni anggota. Nah, yang pertama kali harus di-input yaitu adalah data bangunan. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan penambahan data rumah tangga ataupun penambahan data anggota jika belum ada bangunannya. Jadi bangunan ini adalah data dasar gitu ya. Jadi data dasar yang menjadi acuan untuk data-data setelahnya, yaitu data rumah tangga maupun data penghuni anggota. Ya, jadi di sini jadi Bapak Ibu harus menambah data bangunan terlebih dahulu. Nah, apa sih isi dari data bangunan ini? Yaitu ada data bangunan. Iya benar, data bangunan ini adalah data rumah yang dihuni. Tapi selain rumah tinggal, di sini juga ada beberapa jenis bangunan yang harus Bapak Ibu data. Nah, di sini kan ada 5 kategori ya, ada bangunan, penguasaan utility, keteraturan, dan kelayakan. Nah, di nomor 1 ini Bapak Ibu harus menentukan jenis bangunan yang Bapak Ibu ingin data dulu. Nah, di sini di dalam jenis bangunan ini ada berbagai macam jenis bangunan yang bisa Bapak Ibu pilih tergantung dengan bangunan yang akan didata nanti. Jadi ada bangunan rumah tinggal, bangunan komersial, bangunan fasilitas penginapan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya seperti yang terlihat di gambar. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu memilih jenis bangunannya, nanti setelahnya di bawahnya ada nama jenis bangunan yang mengikuti dengan jenis bangunan di atasnya. Untuk rumah yang banyak pintu ini nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Iwan nanti setelah sesi praktik ini ya. Jadi
nama jenis bangunan ini dia menginduk kepada jenis bangunan yang di atasnya. Jadi jika Bapak Ibu memilih rumah tinggal, maka nanti pilihan di bawahnya akan menyesuaikan dengan rumah tinggal. Jadi ada kategorinya, ada swadaya, perumahan swadaya, dan lain-lain sebagainya. Contoh di sini jika kita memilih fasilitas peribadahan, maka jenis bangunannya ada masjid, ada pura, ada gereja, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya rumah tinggal, tapi fasilitas-fasilitas atau bangunan lain seperti museum, perpustakaan, sekolah, dan sebagainya itu juga harus didata. Nah, di sini jika Bapak Ibu sudah menentukan jenis bangunannya, Bapak Ibu harus juga mengisi di mana sih lokasi dari bangunan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa tinggal memilih nama jalannya saja. Nanti jika seandainya nama jalannya tidak ada di opsi atau pilihan ini, Bapak Ibu bisa minta tolong di grup untuk ditambahkan nama jalannya, seperti itu. Nanti akan dibantu oleh tim terkait untuk menambahkan data jalan ini. Nah, kemudian di bawahnya ada koordinat lokasi. Koordinat lokasi ini yang tadi saya sebutkan, mengapa Bapak Ibu harus mengaktifkan GPS-nya terlebih dahulu, karena aplikasi menggunakan fitur tagging lokasi via Maps. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik tombol atau icon Maps yang ada di sebelah kanan. Nanti aplikasi akan membuka map, terus aplikasi nanti akan meminta izin, apakah izin untuk boleh mengakses mengakses lokasi. Jadi mengakses lokasi dari handphone Bapak Ibu sekalian. Nanti diizinkan, di-allow seperti itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa tinggal menggeser saja titik di mana bangunan tersebut yang ingin Bapak Ibu data. Di sini Bapak Ibu bisa geser, kemudian bisa diperbesar atau di zoom in ataupun diperkecil, di zoom out, seperti itu. Nah, menyesuaikan dengan titik bangunannya, seperti itu ya. Kemudian ada tombol select location, diklik. Nanti aplikasi akan mendapatkan titik koordinat lokasinya. Setelah itu pertanyaan di bawahnya ada pertanyaan keterangan bangunan. Keterangan bangunan ini hanya keterangan tambahan jika seandainya Bapak Ibu contoh mendata sebuah rumah atau sebuah rumah yang ternyata rumah itu menjual sembako dan segala macam. Nah, bisa Bapak Ibu tuliskan di sini nama tokonya, misalnya seperti itu. Kemudian apakah bangunan tersebut berpenghuni atau tidak? Jika tidak berpenghuni bisa di checklist, tapi jika tidak dibiarkan saja. Jika tidak berpenghuni di checklist, tapi jika berpenghuni dibiarkan saja, tidak usah di checklist. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Ketik misalnya di rumah tersebut ada warung soto Banjar, nanti keterangannya bisa ditulis di sini. Lalu nomor RT ini sudah otomatis terisi ya Bapak Ibu, sesuai dengan login Bapak Ibu masing-masing tadi. Lalu di bawahnya ada nama area perumahan. Ini jika ada, jika itu perumahan, tapi jika tidak perlu diisi atau ditulis strip saja. Tapi jika ada, nama perumahannya ditulis, lalu kemudian di bawahnya ada nama dan nomor gang atau nama dan nomor blok. Ya, jadi nama gangnya atau nama bloknya dan nomor gang serta nomor bloknya seperti apa. Di bawah juga ada kolom nomor rumah bangunan, misalnya nomor 50 dan nomor tambahannya, atau biasanya kalau ada tambahan dari nomor bangunan itu misalnya hurufnya 50, namanya bisa Bapak Ibu isi di nomor tambahan ini. Tapi jika tidak ada nomor tambahan, misalnya cuma nomor 50 aja, nomor tambahannya bisa dituliskan strip saja. Nah, kemudian ada tiga kolom lagi yang harus Bapak Ibu isi di bawah, yaitu foto tampak depan, foto tampak samping, dan foto tampak jalan.
foto tampak depan. Ya, mohon maaf apa suara saya putus-putus ya? Bagus. Oh bagus ya. Iya. Oke, saya lanjut ya. Berarti di bawah ini Bapak Ibu ada 3 foto yang harus Bapak Ibu ambil ketika Bapak Ibu mendata data bangunan. Ya, jadi yang pertama adalah foto tampak depan. Ya, di foto tampak depan ini, oh ya, sebelumnya ketika Bapak Ibu memilih mencoba untuk mengklik foto ini, nanti aplikasi akan meminta izin untuk mengakses foto ya, media dan file yang ada di HP. Ketika Bapak Ibu klik, Bapak Ibu akan diberi pilihan untuk mengambil foto itu melalui kamera langsung atau pilih dari galeri Bapak Ibu sekalian. Nah, ini silahkan yang mana saja yang menurut Bapak Ibu nyaman bisa dipilih. Lalu kemudian di bawah ini nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memilih melalui media apa Bapak Ibu ingin memilih gambarnya. Terkait foto ada beberapa kasus sih dari RT kemarin ya. Nah, itu mungkin karena tidak ada media galeri di handphonenya sehingga ada beberapa yang mengalami crash ketika mengambil foto dari galeri. Nah, jika seperti itu Bapak Ibu bisa coba mengambil via kamera saja seperti itu, atau mungkin nanti bisa diupdate lagi aplikasinya untuk menghindari crash yang serupa. Nah, ini contoh mengambil dari foto melalui galeri. Nah, di sini jadi Bapak Ibu bisa mengambil fotonya dari galeri ya. Dan foto yang diambil di sini adalah foto depan. Foto depan itu sebentar, saya coba cepatin. Ya, jadi gimana posisi foto depan rumah Bapak Ibu? Nah, foto depan rumah itu seperti ini. Saya kasih contoh. Nah, ini. Jadi foto depan rumah itu seperti foto yang pintu warna merah ini ya. Jadi foto depan itu Bapak Ibu memfoto dari jalan, memfoto posisi depan rumah tersebut atau bangunan tersebut. Nah, lalu kemudian di foto kedua sebentar. Di foto kedua ini adalah foto tampak samping atau belakang atau sudut lainnya. Ya, jadi kenapa pakai atau di sini karena ada sebagian bangunan atau rumah itu yang dimana posisinya saling berdempet sehingga tidak ada sedikit pun ruangan untuk kita foto dari sisi kiri ataupun kanan seperti itu. Nah, yang dimana istilahnya sangat sulit, misalnya rumah itu di pinggir jurang gitu. Bapak Ibu kan tidak mungkin foto membahayakan nyawa gitu demi untuk foto sisi jurangnya. Nah, kalau seperti itu Bapak Ibu bisa foto dari sudut lainnya yang memungkinkan di mana sudut itu tidak sama dengan foto tampak depan tadi. Mungkin Bapak Ibu bisa sedikit bergeser sedikit untuk foto depan rumah itu angle-nya sedikit berbeda dari foto yang pertama seperti itu. Kemudian ada foto tampak jalan di foto ketiga. Bapak Ibu hanya memfoto jalanan yang ada di bangunan yang bersangkutan seperti itu. Jadi foto di depan rumahnya itu, di jalanan yang ada di depan rumahnya. Kemudian di opsi kedua, di parameter kedua ada bangunan penguasaan yang berisi pertanyaan berupa nomor sertifikasi lahan. Canggih banget ya pakai drone ya. Ini lanjut ya. Di kedua ini atau penguasaan ini Bapak Ibu diharuskan mengisi yang pertama nomor sertifikasi lahan, kemudian status penguasaan bangunan yang ditempati, kemudian status lahan tempat tinggal yang ditempati. Jadi status bangunan dan lahan ini berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian legalitas lahan misalnya seperti itu. Lalu di bawahnya ada juga luas tanah. Luas tanah menggunakan meter persegi.
Bapak Ibu cukup isi angkanya saja, jadi tidak perlu mengisikan meter perseginya, jadi cukup angkanya saja yang diisi. Lalu izin bangunan yang dimiliki, nomor izin bangunan yang dimiliki, lalu berikutnya apakah ada NOP, jika tidak dipilih tidak, jika iya dipilih iya, jika iya nomornya harap diisi seperti di video. Lalu jika sudah, Bapak Ibu bisa lanjut ke step ketiga, yaitu bangunan utility. Nah, di bangunan utility ini pertanyaannya seputar sumber penerangan dari bangunan tersebut apa, lalu sumber air minumnya apa. Jadi ini air konsumsi ya Bapak Ibu. Lalu kemudian apakah tersedia drainase di bangunan tersebut, lalu jenis klosetnya apa, pembuangan tinjanya bagaimana, lalu bahan bakar yang digunakan di bangunan tersebut apa. Dan di sini juga Bapak Ibu diminta untuk mengisi nomor meter PLN ataupun nomor meter PDAM-nya di bangunan tersebut. Kemudian klik lanjut, tombol lanjut yang ada di step di bawah itu, Bapak Ibu akan diarahkan ke step keempat, yaitu bangunan keteraturan. Di sini hanya berupa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kondisi dari bangunan tersebut. Nah, apa saja pertanyaannya? Seperti yang Bapak Ibu lihat, yaitu apakah posisi bangunan menghadap langsung ke jalan, apakah bangunan berada di atas lahan sempadan, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu hanya perlu memilih iya atau tidak saja sesuai dengan pertanyaannya. Lalu jika Bapak Ibu klik lanjut, nanti di step kelima atau bangunan kelayakan ini Bapak Ibu diminta untuk mengisi luas lantai dari bangunan tersebut ya dengan hitungan meter persegi. Jadi di sini tulis angkanya saja, lalu panjang dari lantainya berapa, lebar dari lantainya berapa, juga jumlah tingkat atau jumlah lantai dari bangunan tersebut. Jika hanya satu lantai ya diisi saja satu. Lalu jumlah kamar dari bangunan tersebut juga diisi. Lalu atap terluas dari bangunannya menggunakan bahan apa, kondisi atapnya apakah baik atau buruk, lalu dinding terluas dari bangunannya menggunakan bahan apa, lantai terluasnya juga menggunakan bahan apa. Lalu selanjutnya pengelolaan sampah di bangunan tersebut itu seperti apa, juga Bapak Ibu bisa pilih di sini. Nah, selanjutnya jika Bapak Ibu sudah yakin dengan pilihan data-data yang Bapak Ibu isi tadi, Bapak Ibu bisa klik tombol check mark yang ada di bawah ini untuk mengkonfirmasi bahwa atau tombol ini adalah untuk mengirim data yang Bapak Ibu isi tadi ke server seperti itu. Nanti ketika Bapak Ibu klik, nanti sistem akan bertanya lagi apakah seluruh data tersebut sudah benar. Nanti tinggal Bapak Ibu klik iya saja jika memang sudah benar. Nanti aplikasi akan menyimpan data. Lalu setelah itu akan muncul konfirmasi atau informasi seperti berikut ini. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan ID bangunan dari bangunan yang sudah Bapak Ibu submit tadi, dan akan muncul konfirmasi bahwa datanya telah berhasil disimpan. Nah, kepada Bapak Ibu, apakah ingin melanjutkan data rumah tangga? Jadi setelah bangunan ini, Bapak Ibu bisa lanjut mengisi data rumah tangga. Jadi data kepala keluarga yang ada di bangunan tersebut. Jika lanjut, maka Bapak Ibu bisa mengklik tombol iya ini. Tapi jika tidak, nanti Bapak Ibu akan kembali diarahkan ke halaman awal. Yang tadi di awal video ini, yang ini. Nah, yang mana yang ini? Nanti Bapak Ibu akan dikembalikan ke halaman ini jika memilih tidak. Nah, lalu bagaimana jika Bapak Ibu memilih iya? Ya, jadi tadi setelah kita berhasil mengisi data bangunan, Bapak Ibu akan diarahkan ke data rumah tangga. Nah, data rumah tangga itu tampilannya seperti ini Bapak Ibu.
Nah, ini data rumah tangga. Nah, ketika Bapak Ibu memilih tombol iya tadi, Bapak Ibu akan langsung diarahkan ke halaman ini. Nah, tapi jika tidak, Bapak Ibu akan kembali lagi ke halaman awal ini. Di mana jika Bapak Ibu ingin mengakses data rumah tangga, Bapak Ibu bisa ke menu tambah data rumah tangga. Cek aja ini Mas Lalu di sini Bapak Ibu akan ditampilkan dengan list data bangunan yang sudah Bapak Ibu input sebelumnya. Jadi contoh tadi misal operator RT sudah menginput satu bangunan gitu. Nah, nanti satu bangunan itu akan tampil di halaman ini. Bapak Ibu pilih bangunannya. Contoh di sini operator memilih bangunan yang pertama ini dengan mengklik tombol baris titik yang ada di sebelah kanan, lalu pilih tambah RT baru atau tambah rumah tangga baru. Ketika diklik, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman input data aset rumah tangga seperti ini. Nah, di aset rumah tangga itu apa sih yang harus diisi? Yang pertama ada nomor kartu keluarga ya. Di sini yang atas ini adalah ID bangunan. Jadi ini mereferensi ke ID bangunan yang Bapak Ibu pilih sebelumnya tadi. Jadi biar Bapak Ibu tahu bahwa data nomor KK yang akan saya isi ini adalah bagian dari ID bangunan sekian, seperti itu. Jadi fungsinya informasi itu untuk itu. Nah, lalu di data aset rumah tangga ini yang perlu Bapak Ibu isi adalah yang pertama nomor kartu keluarga. Nomor kartu keluarganya harus 16 digit. Sempat ada kasus nomor kartu keluarganya itu kalau tidak salah 15 tidak sampai 16. Nah, jika seperti itu Bapak Ibu bisa tambahkan angka ke-16-nya dengan angka 0 seperti itu ya. Boleh seperti itu. Solusi alternatifnya. Lalu di bawah ada pertanyaan apakah ini merupakan rumah tangga induk? Iya atau tidak. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi. Selanjutnya jenis usaha kepala keluarga yang ada di bangunan tersebut. Lalu total penghasilannya. Selanjutnya juga total pengeluaran dari keluarga tersebut secara keseluruhan dan pertanyaan-pertanyaan terkait aset Ya, Pak. yang Nggak ada ada, di Pak. rumah tangga tersebut. Aset Wah, itu apa saja yang diminta untuk didata? Bentar. Yang pertama ada aset tabung gas 5 kg lebih, kemudian ada aset kulkas, aset AC. Jika tidak ada bisa di skip aja Bapak Ibu, tapi jika ada diisikan ya. Jadi diisikan nominal asetnya ada berapa. Kemudian aset pemanas air, aset telepon rumah, aset televisi, aset lahan atau bangunan, aset laptop atau komputer, jumlah aset sepeda, kemudian aset sepeda motor, aset mobil, aset perahu motor, aset perahu, aset motor tempel, ya jadi sampai motor tempel yang terakhir. Lalu di bawah ini pertanyaan terkait nomor meter PLN dan nomor meter PDAM jika ini adalah rumah tangga non induk. Seperti itu. Lalu di bawahnya ada keterangan yang bisa Bapak Ibu isi, yaitu berupa informasi tambahan terkait entah terkait bangunan tersebut mungkin atau terkait lebih spesifiknya terkait rumah tangga ini, data rumah tangga ini. Mungkin ada keterangan tambahan seperti itu bisa diisi di kolom keterangan ini. Jika sudah, Bapak Ibu bisa menekan tombol submit yang ada di bawah, lalu nanti konfirmasi lagi apakah data tersebut benar. Iya, diklik iya, nanti aplikasi harusnya berhasil jika yang pertama jika nomor kartu keluarganya 16 digit, tapi jika di bawah itu biasanya aplikasi akan error ya, sehingga tidak bisa mensubmit data. Jadi kondisi yang pertama nomor kartu keluarganya harus 16 digit agar data itu bisa disubmit. Seperti itu. Lalu jika 16 angka maka seharusnya tidak ada masalah dan data berhasil diinput seperti yang Bapak Ibu lihat berikut ini. Jadi Bapak Ibu dapat nomor kakaknya berapa, lalu ada keterangan data berhasil disimpan. Setelah itu sistem akan bertanya apakah Bapak Ibu ingin lanjut data anggota. Jika lanjut,
maka nanti akan diarahkan ke halaman untuk menginput data anggota. Jadi dari sini kelihatan bahwa pengambilan data itu dilakukan secara berurut ya Bapak Ibu. Jadi dari bangunannya dulu, fisik bangunannya, lalu setelah Bapak Ibu selesai menginput data bangunan, Bapak Ibu diarahkan untuk menginput data rumah tangganya, rumah tangga di bangunan tersebut jika ada. Tapi jika tidak ada berarti Bapak Ibu berhenti di bangunan saja. Seandainya misal bangunan tersebut kosong, tidak ada penghuninya, berarti tugas Bapak Ibu hanya menginput sekedar sampai bangunannya saja seperti itu. Nah, di sini diarahkan untuk melanjutkan menginput data penghuni anggota. Selanjutnya saya buka bagaimana tampilan data penghuni anggota itu. Nah, di sini saya share screen lagi. Ya, di sini Bapak Ibu bagaimana tampilan halaman data penghuni anggota. Nah, tadi kan ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu ingin menambahkan data anggota, iya atau tidak? Jika tidak, Bapak Ibu akan diarahkan kembali ke halaman awal ini. Yang berarti jika Bapak Ibu klik tidak, berarti Bapak Ibu belum ingin menambahkan data anggota. Misal mungkin Bapak Ibu ingin menambahkan data kakak atau data rumah tangga yang kedua, misal. Jadi dalam satu bangunan itu memungkinkan bisa ada lebih dari satu rumah tangga. Data rumah tangga itu memungkinkan. Jadi bisa Bapak Ibu misalnya mau menyelesaikan menginput data rumah tangga yang kedua. Jadi Bapak Ibu tidak lanjut mengisi data anggotanya dulu. Itu bisa seperti itu. Nah, di sini saya hanya memperjelas ya bagaimana kita menambahkan data penghuni anggota. Jadi data penghuni anggota itu bisa Bapak Ibu akses di menu tambah data, kemudian di menu tambah data penghuni anggota yang ada di bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu harus pilih bangunannya dulu sama seperti data rumah tangga tadi. Kemudian di sini akan muncul daftar kakaknya. Kemudian ada informasi jumlah anggota di kakak tersebut ada berapa. Nah, seperti itu. Bapak Ibu pilih tanda tambah yang ada di sebelah kanan ini untuk menambah anggota di kakak yang bersangkutan. Nah, setelah itu nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman input data penghuni anggota. Di sini Bapak Ibu bisa melihat ID bangunannya berapa, nomor kakaknya berapa. Jadi ini adalah informasi dasar bagi Bapak Ibu untuk mengetahui bahwa data anggota yang akan saya input ini seperti itu kan adalah data anggota dari ID bangunan sekian dan milik nomor kakak sekian. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan nomor kakak yang ada di atas ini. Jadi agar tidak salah menginput anggotanya. Nanti takutnya kan ketukar tuh anggota yang harusnya di kakak lain ternyata Bapak Ibu input di kakak yang berbeda seperti itu. Jadi informasi di atas ini adalah sebagai acuan Bapak Ibu untuk menginput data tersebut sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian di data anggota ini apa saja yang harus Bapak Ibu data atau Bapak Ibu input? Yang pertama adalah NIK kependudukan. Nah, di sini Bapak Ibu lihat ya ada tombol cek di sebelah kanan. Ada tombol di sebelah kanan. Nah, itu fungsinya apa? Jadi jika Bapak Ibu mengklik tombol cek yang ada di sebelah kanan ini, nah ini Bapak Ibu secara langsung berarti Bapak Ibu sedang mengambil data NIK tersebut langsung ke Dukcapil. Nah, data yang diambil tersebut nanti akan otomatis terisi di kolom-kolom yang sudah tersedia di sini. Jadi ketika Bapak Ibu klik cek nanti yang terisi adalah nama penghuni, kemudian hubungan kakak, data ini sesuai dengan data yang ada dari Capil ya Bapak Ibu. Kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, untuk tempat lahir ini masih harus Bapak Ibu isi manual.
Kemudian golongan darah juga otomatis terisi, agama otomatis terisi, penduduk iya atau tidak ini Bapak Ibu pilih sendiri ya manual. Kemudian keluarga negaraan ini otomatis terisi juga. Dan selanjutnya yang di bawah-bawah ini ada pertanyaan terkait nomor paspor, nomor kitab. Ini Bapak Ibu harus isi secara manual. Lalu ijazah tertinggi yang dimiliki ini juga manual, Bapak Ibu harus pilih ya sesuai dengan kondisi orang yang bersangkutan tersebut. Kemudian ada pertanyaan apakah orang tersebut putus sekolah atau tidak, iya atau tidak. Jika masih sekolah, lokasi sekolahnya di mana. Tapi jika tidak ada, berarti tidak perlu diisi. Lalu ada pertanyaan tentang jenis pekerjaan orang tersebut apa, lalu penghasilannya berapa, lalu status perkawinan ini kalau tidak salah juga langsung terisi ya Bapak Ibu dari data capil tadi. Selanjutnya tanggal kawin ini juga harusnya terisi otomatis dari data capil ya. Lalu ada umur kehamilan diisi, tapi jika tidak ada tidak perlu diisi. Kemudian kontrasepsi ini juga Bapak Ibu pilih sesuai dengan kondisi orang tersebut. Jenis disabilitas juga dipilih. Lalu penyakit kronis bisa Bapak Ibu pilih lebih dari satu jika yang bersangkutan memiliki penyakit kronis lebih dari satu, tapi jika tidak ada bisa dibiarkan saja atau tidak perlu dicentang seperti itu. Dan di bawah ada pertanyaan terkait jenis vaskes pertama yang dikunjungi. Dipilih saja yang mana yang sering dikunjungi oleh orang tersebut, fasilitas kesehatan apa saja. Kemudian lokasinya di mana, lokasi vaskesnya. Dan di bawah ada pertanyaan terkait kepesertaan kartu ya. Jadi kartu keluarga sejahtera, kartu pintar, kartu Indonesia Sehat itu jika iya dipilih iya, tapi jika tidak dipilih saja tidak. Jika Bapak Ibu pilih iya, alangkah bagusnya jika Bapak Ibu mengisi nomor kartu, jika memungkinkan diisi juga nomor kartunya seperti itu. Karena ya mungkin ada sebagian yang kartunya sudah hilang atau bagaimana dan dia sudah lupa nomornya, ya mungkin bisa tidak perlu terkesan memaksa juga sih kalau memang tidak ada, tapi kalau ada alangkah baiknya bisa diisi juga nomornya seperti itu. Lalu ada di bawah ini ada keterangan lainnya jika ada informasi terkait dari anggota tersebut yang ingin Bapak Ibu tambahkan di sini. Contoh misalnya jenis pekerjaan tadi. Ternyata di daftar pekerjaan tersebut tidak ada pekerjaan orang yang bersangkutan. Bapak Ibu bisa isi saja di keterangan lainnya di sini sebagai informasi tambahan. Seperti itu. Nah, jika sudah, Bapak Ibu bisa klik tombol submit, kemudian iya. Lalu di sini terjadi error ya. Ajan Mas Iwan lanjut kah atau gimana ini? Kalau azan bisa di break dulu. Di break dulu ya. Jadi tadi kita lanjutkan di mana, di input data anggota ya Bapak Ibu. Tadi sudah sampai ke kolom terakhir yaitu kolom keterangan lainnya. Tadi saya ambil contoh misal pekerjaan anggota tersebut tidak ada di list, bisa Bapak Ibu tambahkan di kolom keterangan lainnya. Lalu Bapak Ibu tinggal klik tombol submit saja yang ada di bawah. Nanti harusnya aplikasi nanti bisa menginput data tersebut ke server. Lalu ada beberapa pengecekan yang dilakukan oleh sistem sebelum data itu benar-benar berhasil dikirim. Yang pertama bahwa
NIK ganda itu tidak bisa diinput. Jadi contoh di video ini operator gagal menginput data anggota karena NIK yang dia input itu sudah ada di KK tersebut, sehingga sistem gagal untuk mengirim data tersebut. Nah, itu kondisi yang pertama. Terus kondisi yang kedua juga NIK-nya itu harus 16 angka seperti nomor kakak tadi sebelumnya juga. Lalu juga kondisi yang ketiga adalah bahwa aplikasi tidak akan mau mensubmit data tersebut jika di dalam satu kakak ini, contohnya di kakak 555 3457 ini sudah ada kepala keluarga. Lalu Bapak Ibu menginput kembali data kedua dengan hubungan kakak yang kepala keluarga juga, itu tidak akan bisa tersubmit. Jadi kepala keluarga itu memang harusnya hanya ada satu di dalam satu kakak, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi tadi yang menyebabkan sistem gagal mengirim data atau gagal mensubmit data. Yang pertama NIK-nya tidak 16 angka. Jika NIK tidak 16 angka, maka data akan gagal disubmit. Lalu yang kedua tadi NIK-nya sudah ada di kakak tersebut, kemudian di input lagi. Nah, itu juga menyebabkan gagal submit. Lalu yang ketiga hubungan kakak itu kepala keluarga. Jadi kepala keluarga sudah ada di kakak tersebut, lalu Bapak Ibu input kembali kepala keluarganya, maka sistem akan gagal mensubmit data, seperti itu. Jadi ada 3 kondisi yang menyebabkan terjadinya gagal submit data anggota. Di sini jika seandainya sudah berhasil, nanti akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil disimpan dan dengan NIK sekian-sekian. Apakah Bapak Ibu ingin menambahkan anggota di kakak ini lagi? Jika iya, maka nanti akan kembali ke halaman ini lagi dengan data kosong baru yang dimana Bapak Ibu akan menginput kembali data anggota yang lain, seperti itu. Jadi misal ada 3 anggota, Bapak Ibu bisa, misal udah selesai menginput data anggota pertama, Bapak Ibu bisa memilih tombol iya dan menginput data anggota yang kedua, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini dari sistem. Jadi secara keseluruhan Bapak Ibu sudah berhasil ya, bisa dibilang sudah mendapatkan data secara keseluruhan. Jadi dari bangunannya sudah ada, dari kakaknya sudah ada, dari anggotanya pun juga sudah didata, seperti itu. Nah, jika sudah seperti itu, maka sudah bisa dikatakan bahwa data tersebut itu bisa dibilang sudah lengkap. Nah, namun ada beberapa kondisi di mana Bapak Ibu perlu melakukan koreksi data atau perubahan data. Nah, bagaimana caranya untuk melakukan perubahan data ini? Nah, Bapak Ibu bisa pergi ke menu edit data yang ada di gambar ini, atau sekarang namanya sudah menjadi menu koreksi data ya. Tapi posisinya masih sama di situ. Jadi seharusnya tidak sulit bagi Bapak Ibu untuk menemukan menu tersebut. Nah, kemudian jika Bapak Ibu buka menu edit data tadi atau koreksi data tadi, Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman ini. Jadi di halaman ini Bapak Ibu bisa pilih ingin mengkoreksi data apa. Jadi Bapak Ibu bisa memilih apakah ingin mengoreksi data bangunan, mengkoreksi data aset rumah tangga, ataukah ingin mengkoreksi data penghuni anggota. Bisa dipilih di menu ini. Jadi sebagai contoh di sini kita melakukan koreksi terhadap data bangunan. Dipilih, lalu Bapak Ibu nanti akan
arahkan ke halaman list data bangunan. Jadi data bangunan mana yang mau Bapak Ibu pilih bisa Bapak Ibu pilih di sini dengan mengklik tombol baris 3 yang ada di sebelah kanan. Lalu Bapak Ibu klik tombol editnya seperti ini. Nah, di data bangunan ini Bapak Ibu tugasnya ya hanya mengkoreksi data bangunan. Jadi jika memang ada data yang salah, Bapak Ibu bisa tinggal koreksi saja di menu ini. Jadi misal di sini nomor rumah atau nomor bangunannya ternyata salah input. Nah, Bapak Ibu masih bisa koreksi di menu edit data bangunan ini. Tampilannya sama seperti tambah data bangunan sebelumnya, hanya saja di sini peruntukannya adalah untuk melakukan edit atau melakukan koreksi data bangunan. Kemudian di sini ya, di sini sebenarnya tinggal lanjut-lanjut aja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus untuk mengkoreksi data yang salah saja. Jadi kalau misalnya hanya ada satu data yang salah, Bapak Ibu hanya ada satu data yang dikoreksi, Bapak Ibu fokus untuk mengkoreksi data yang ingin dikoreksi tersebut saja, lalu tinggal lanjut saja sampai halaman terakhir dan klik tombol submit yang ada di bawah ini untuk mengkonfirmasi data bangunan tersebut seperti itu. Lalu jika sudah berhasil nanti maka akan muncul tampilan bahwa data berhasil disimpan seperti berikut ini. Nah, itu untuk koreksi data bangunan ya Bapak Ibu. Lalu kemudian kita juga misal Bapak Ibu ingin melakukan koreksi data rumah tangga. Menunya sama seperti menu koreksi data bangunan tadi ya. Jadi Bapak Ibu pergi ke menu edit data atau menu koreksi data, lalu pilih yang edit data aset rumah atau sekarang namanya jadi koreksi data aset rumah tangga seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu terlebih dahulu harus memilih bangunannya. Jadi untuk mengkoreksi data kepala keluarga atau data rumah tangga tersebut, Bapak Ibu harus memilih list bangunannya. Jadi Bapak Ibu harus memilih harus memilih bangunan tempat kakak itu berada di mana. Jadi di sini sebagai contoh, misalnya kakak tersebut yang ingin Bapak Ibu koreksi itu ada di bangunan contoh di video ini ada di bangunan pertama misal. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik nanti sistem akan membuka data kakak ya. Jadi data kakak yang tampil di bawah ini itu adalah data kakak di bangunan di atasnya seperti itu ya. Jadi informasinya secara membacanya seperti itu. Jadi nomor kakak sekian dengan jumlah anggota sebanyak 4 ini adalah data kakak yang ada di ID bangunan 6471005 bla 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 003 seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita mengkoreksi data nomor kakak ini? Bapak Ibu bisa dengan mengklik tombol baris 3 yang ada di sebelah kanan, lalu pilih tombol edit. Setelah itu nanti aplikasi akan mengarahkan Bapak Ibu ke halaman edit atau halaman koreksi data rumah tangga. Nah, silakan Bapak Ibu lakukan koreksi terhadap data yang ingin Bapak Ibu koreksi di sini. Misal di sini nomor teleponnya berubah. Kemudian ternyata jenis usahanya ada kekeliruan, bisa diperbaiki. Lalu mungkin data asetnya ada yang terinput kelebihan atau kekurangan. Nah, itu bisa juga dikoreksi sekalian seperti itu. Nah, jika Bapak Ibu sudah selesai, tinggal klik tombol submit saja yang ada di bawah dan jika berhasil nanti akan muncul tampilan data berhasil disubmit seperti tadi. Lalu selanjutnya untuk data penghuni anggota ya. Data penghuni anggota juga bisa Bapak Ibu edit ya atau Bapak Ibu koreksi di database ini. Nah,
menunya sama seperti tadi. Jadi ada dua menu, ya menu edit dan menu tambah. Seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi menu tambah ini untuk menambah data, lalu kemudian menu edit atau menu koreksi ini untuk melakukan koreksi data. Seperti itu saja intinya sih. Lalu untuk menu penghuni anggota, bisa Bapak Ibu pilih yang edit data penghuni anggota atau koreksi data penghuni anggota. Sama seperti data kakak tadi, Bapak Ibu harus memilih dulu data bangunannya. Ya, jadi Bapak Ibu harus memilih dulu anggota yang ingin Bapak Ibu edit ini dia berada di bangunan mana, seperti itu. Lalu ketika Bapak Ibu klik misal salah satu bangunan yang bersangkutan, nanti akan diarahkan ke halaman ini. Jadi halaman ini menampilkan ID bangunan di atas ini yang 009 ya Bapak Ibu. Lalu di bawahnya adalah list atau daftar nomor KK yang sudah terinput untuk ID bangunan ini. Nah, di sini ada satu KK yaitu yang belakangnya 2200 dengan jumlah anggota 3. Bapak Ibu misalnya ingin mengedit salah satu anggota yang antara 3 anggota ini, Bapak Ibu klik saja nomor KK-nya. Nah, di sini nanti akan ditampilkan list atau daftar dari ketiga anggota tersebut siapa-siapa saja. Misal Bapak Ibu ingin mengkoreksi salah satu anggotanya, bisa Bapak Ibu klik tombol baris 3 yang ada di sebelah kanan, lalu pilih tombol edit. Nah, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman koreksi data anggota, penghuni anggota. Nah, di sini tampilannya sama seperti menu tambah, hanya saja di sini Bapak Ibu fungsinya adalah untuk melakukan koreksi data. Jadi Bapak Ibu silahkan koreksi atau perbaiki data yang salah atau data yang memang ingin dikoreksi atau ada perubahan, silahkan dilakukan koreksi. Ini saya percepat ya Bapak Ibu, langsung ke bagian akhir, di mana jika seandainya Bapak Ibu sudah melakukan koreksi data, bisa klik tombol submit, lalu klik ya, dan nanti akan muncul pemberitahuan bahwa data berhasil diupdate, seperti itu. Itu secara keseluruhan untuk penggunaan aplikasi e-database ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tambah data, lalu tambah data dari bangunan, kemudian rumah tangga, lalu anggota. Nah, jika Bapak Ibu ingin melakukan koreksi data, Bapak Ibu bisa pergi ke menu koreksi data atau menu edit data. Dan Bapak Ibu pilih data mana yang ingin Bapak Ibu koreksi. Lalu data tersebut itu kan untuk edit dan tambah ya. Bagaimana jika seandainya Bapak Ibu ingin menghapus? Kenapa bisa menghapus? Ini biasanya untuk case-case atau kasus tertentu, misal bangunannya secara tidak sengaja terinput double, seperti itu, atau data-data yang lain, misal data rumah tangga ataupun data anggotanya terinput double, mungkin dengan nick yang berbeda tapi dengan nama yang sama, misal seperti itu. Mungkin saja terjadi dan Bapak Ibu ingin menghapusnya, Bapak Ibu bisa menghapus data tersebut melalui menu edit data atau menu koreksi data. Tadi sebelumnya Bapak Ibu sempat lihat kan ada tulisan hapus ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu hapus melalui menu edit atau menu koreksi data ini. Misalnya Bapak Ibu ingin menghapus data anggota, di sini pilih edit data penghuni anggota atau koreksi data penghuni anggota. Lalu pilih bangunan dari si anggota ini, dia tinggal di mana, lalu kakak di mana anggota tersebut berada, dan Bapak Ibu bisa mengklik tombol baris 3 yang ada di sebelah kanan dan pilih hapus. Jadi Bapak Ibu akan diberikan informasi terkait data anggota tersebut, nick sekian, nama sekian, hubungannya di kakak apa, untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa ini loh data yang akan Bapak Ibu hapus. Jadi apakah benar gitu kan. Jadi sehingga tidak terjadi kesalahan ketika melakukan penghapusan data.
Bapak Ibu tinggal klik tombol hapus saja, nanti semua data si anggota tersebut ya akan terhapus seperti itu. Ya, di video ini contoh menghapus data anggota lagi ya, seperti itu. Lalu bagaimana dengan data rumah tangga? Data rumah tangga juga bisa dihapus. Bapak Ibu tinggal pergi ke menu edit data rumah tangga ya, atau koreksi data aset rumah tangga, lalu pilih bangunannya di mana kakak tersebut berada, lalu diklik ya bangunannya, lalu nanti akan muncul seperti ini. Tadi udah lihat kan yang video edit tadi sebenarnya sama saja. Lalu Bapak Ibu tinggal klik baris 3 yang ada di sebelah kanan dan pilih tombol hapus. Nah, di sini nanti akan muncul lagi informasi apakah Bapak Ibu yakin ingin menghapus nomor kakak sekian, jumlah anggotanya sekian orang. Nah, perlu diperhatikan juga ketika Bapak Ibu melakukan penghapusan data rumah tangga atau data kepala keluarga ini, bahwa data anggota yang ada di kepala keluarga, ya, data anggota yang ada di rumah tangga tersebut juga akan ikut terhapus. Jadi semua data-data yang ada di kakak tersebut, yaitu data anggota di bawahnya, juga akan terhapus. Tapi untuk data bangunan harusnya tidak terhapus. Jadi dia hanya menghapus data yang ada di bawahnya dia. Jadi seperti itu. Nah, di sini data kakaknya terhapus ya, beserta dengan data anggotanya juga jika ada. Nah, untuk menu hapus sendiri saat ini hanya tersedia menu untuk menghapus data rumah tangga dan untuk menghapus data penghuni anggota. Data bangunan itu belum tersedia di aplikasi karena ditakutkan nanti terjadinya human error ya dalam penghapusan data yang nanti akan berujung mungkin bisa berakibat penghapusan data secara keseluruhan yang ditakutkan seperti itu. Jadi tidak kami sediakan, tapi jika seandainya mengharuskan Bapak Ibu untuk menghapus data bangunan, Bapak Ibu bisa hubungi salah satu tim yang ada di grup masing-masing untuk minta dilakukan penghapusan data bangunan yang bersangkutan seperti itu. Tapi untuk data rumah tangga maupun data anggota, Bapak Ibu bisa hapus sendiri melalui aplikasi database ini. Lalu selanjutnya data tersebut akan diapakan yang sudah Bapak Ibu input, yang sudah Bapak Ibu submit melalui menu tambah data tadi ya kan. Data tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh kelurahan. Nah, di mana menu verifikasi itu? Menu verifikasi itu bisa Bapak Ibu dapatkan di halaman utama di tombol bawah. Tapi ini untuk yang versi 20. Sekarang di database kan sudah versi 21. Ada sedikit perubahan tampilan awal. Jadi jika Bapak Ibu cek aplikasi database di HP Bapak Ibu sekalian, seharusnya tombol verifikasi sekarang sudah ada di sebelah kanan dari profil RT ini. Jadi bukan lagi di bawah seperti ini ya. Bapak Ibu pilih saja menu verifikasinya dengan mengklik tombol verifikasi, lalu Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman list data bangunan seperti berikut ini. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah selesai menginput data, Bapak Ibu sudah yakin bahwa data tersebut memang benar gitu ya kan, sudah lengkap data bangunannya, rumah tangganya, anggotanya udah lengkap semua, dan Bapak Ibu sudah selesai lah istilahnya dalam menginput misalnya satu bangunan Bapak Ibu udah selesai, satu bangunan itu sudah selesai terinput semua dari rumah tangganya, anggotanya udah semua, Bapak Ibu boleh melakukan permintaan verifikasi untuk satu data tersebut. Jadi tidak harus menunggu Bapak Ibu menyelesaikan semua input data lalu kemudian verifikasi semua gitu, nggak perlu. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya selesai menginput satu data, langsung setelah itu melakukan permintaan verifikasi untuk satu data tersebut juga bisa. Nah, dalam contoh video ini sudah ada 2 data yang berhasil di-collect atau berhasil diambil atau didata oleh si operator RT. Dan data tersebut ingin
ingin dilakukan permintaan verifikasi ke kelurahan. Jadi data Bapak Ibu ini nanti sebelum dinyatakan benar, itu harus melalui proses verifikasi di kelurahan terlebih dahulu. Jadi menu verifikasi ini adalah untuk Bapak Ibu melakukan permintaan verifikasi ke kelurahan. Nah, caranya Bapak Ibu hanya tinggal mencentang salah satu bangunan atau data yang ingin diverifikasi, lalu kemudian di bawah sini ada tombol permintaan verifikasi yang bisa Bapak Ibu klik untuk melakukan permintaan verifikasi. Di sini Bapak Ibu klik ya, lalu nanti aplikasi akan menampilkan tulisan bahwa request verifikasi telah berhasil. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Jika seandainya Bapak Ibu mendata data bangunan, data rumah tangga, data anggota, data tersebut akan berstatus in progress. Nah, jadi makanya di tampilan awal ini Bapak Ibu ada informasi status. Nah, status ini hubungannya tadi sudah saya sempat singgung sebelumnya di awal bahwa status ini ada kaitannya dengan verifikasi. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil menyelesaikan satu data, misal satu bangunan yang berisi rumah tangga dan anggota misal, itu statusnya akan menjadi in progress. Nah, tadi di contoh tadi, si operator RT ini sudah melakukan permintaan verifikasi data ke kelurahan. Nah, ketika itu terjadi, berarti data tersebut statusnya berubah menjadi requested atau di request gitu. Jadi dimintakan verifikasi ke kelurahan, maka statusnya menjadi requested. Semua informasi itu bisa Bapak Ibu lihat di halaman awal di kolom status ini. Nah, lalu nanti dari kelurahan akan melakukan pengecekan terhadap data Bapak Ibu sekalian, apakah data tersebut valid. Valid dalam artian mungkin nanti bisa dijelaskan Mas Iwan bagaimana data tersebut bisa dianggap valid atau tidak, itu parameternya dari mana. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan. Jadi ya, tapi intinya ketika data itu diperiksa oleh kelurahan, kelurahan bisa melakukan dua tindakan. Jadi tindakan yang pertama bisa meng-approve atau menerima data tersebut. Tindakan yang kedua, kelurahan bisa menolak atau mereject data tersebut. Nah, ketika data tersebut di-approve atau diterima oleh kelurahan, maka statusnya akan menjadi approved. Jadi di sini Bapak Ibu mungkin bisa melihat ada berapa banyak data Bapak Ibu yang di-approve oleh kelurahan dan berapa banyak data yang di-reject oleh kelurahan, atau berapa banyak data yang masih requested atau sedang in progress. Semuanya bisa dilihat di sini. Nah, tindakan kedua itu tadi data bisa berstatus rejected jika kelurahan menganggap bahwa data Bapak Ibu sekalian tidak valid atau tidak sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Nah, itu nanti akan dijelaskan kembali. Nah, jadi nanti ketika data itu rejected, maka data itu akan kembali lagi ke Bapak Ibu sekalian. Jadi data itu bisa Bapak Ibu edit kembali di menu edit data ini untuk melakukan perbaikan. Nah, jadi ketika data itu statusnya requested, tadi yang pertama itu data tersebut tidak akan tampil di aplikasi, sehingga Bapak Ibu tidak bisa melakukan apapun terhadap data yang sudah Bapak Ibu kirim ke kelurahan. Bapak Ibu tidak bisa melakukan edit ataupun hapus, karena data tersebut tidak akan muncul lagi di sini. Tapi bukan berarti data tersebut hilang ya Bapak Ibu. Itu hanya menandakan bahwa data tersebut sedang di-request, sedang dikirim ke kelurahan, dan Bapak Ibu tidak bisa melakukan tidak boleh memang melakukan pengeditan ataupun penghapusan data karena statusnya sedang requested. Nah, kemudian jika data tersebut sudah di-approve, data tersebut sudah bisa dikatakan sudah oke gitu ya oleh kelurahan, dan juga tidak akan tampil lagi di aplikasi karena sudah dianggap sudah benar gitu, sudah oke. Lalu
kalau data tersebut rejected atau ditolak, data tersebut akan tampil lagi di sini di menu edit data atau di menu tambah data. Itu Bapak Ibu bisa menemukan data yang bersangkutan tersebut kembali dengan namun ada keterangan tambahan yang akan bisa Bapak Ibu lihat di data bangunan tersebut. Ada tulisan di sini keterangan. Nah, di situ fungsinya nanti adalah untuk menampung informasi dari kelurahan terkait alasan mengapa data tersebut di-reject atau ditolak. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa mengacu terhadap keterangan tersebut untuk melakukan perbaikan data. Jadi misal datanya titik lokasinya misalnya ternyata kok sampai ke tengah laut gitu kan, mungkin karena GPS lari-lari gitu, Bapak Ibu nggak sengaja mengklik titiknya sampai ke laut gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa kemungkinan besar di reject sama kelurahan, dan mungkin nanti akan ada tulisan keterangan bahwa misalnya titik lokasi tidak sesuai. Nah, itu nanti akan ada keterangan yang bisa Bapak Ibu lihat di daftar bangunannya seperti itu. Itu tadi Bapak Ibu untuk permintaan verifikasi ya. Sebenarnya secara keseluruhan urutan dalam pengerjaan aplikasi database bisa dibilang sudah semua gitu. Jadi dari tahap tambah data, edit data, kemudian verifikasi sudah bisa dikatakan mencakup kegiatan secara keseluruhan. Nah, namun di sini saya ingin memperlihatkan bagaimana cara mengubah password ya, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin agar data atau akunnya lebih secure atau lebih aman, ada alangkah baiknya jika dilakukan perbaikan perubahan password ya. Bapak Ibu bisa pergi ke menu profil RT, kemudian bisa pilih edit, tombol edit yang ada di bawah ini. Nanti Bapak Ibu bisa pergi ke kolom password, kemudian tinggal mengganti passwordnya sesuai dengan password yang sesuai seperti itu. Lalu tinggal klik kembali tombol update yang ada di bawah ini, tinggal diklik kembali saja, nanti aplikasi akan memperbaiki atau mengubah password sesuai dengan yang Bapak Ibu telah input. Seperti itu. Jadi secara keseluruhan seperti itu penggunaan aplikasi database. Mungkin nanti ketika ke lapangan Bapak Ibu akan bukan banyak sih, mungkin ada mengalami kendala yang tidak semulus seperti yang ada di video ini, tapi semua itu bisa Bapak Ibu tanyakan lewat grup dari masing-masing kelurahan ya. Kemudian untuk selanjutnya terkait pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan, bisa langsung dibuka saja audionya ataupun melalui kolom chat yang ada di Zoom Bapak Ibu masing-masing. Nah, untuk terkait pertanyaan bisa saya langsung arahkan kepada Mas Iwan. Untuk Mas Iwan, apakah masih standby? Oke. Kayaknya Mas Iwan sholat ya Bapak Ibu yang. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ketik aja Bapak Ibu di kolom chat masing-masing. Halo Mbak Novi. Oh iya, Mas Iwan. Silakan Mas Iwan untuk question and answer. Iya, baik. Ya. Terima kasih banyak Mbak Novi. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah ini mengikuti sampai sore ini ya. Kita masih ada sesi tanya jawab Bapak Ibu. Namun sebelum masuk sesi tanya jawab, ini sedikit mau menyampaikan juga informasi ya, bahwa kita sudah ada menyediakan web panduan di sini. Nanti Bapak Ibu sudah saya sharing tadi linknya, nanti bisa kita sharing lagi di grup ya. Di sini sebagai contoh kita coba sharing untuk yang punyanya Kelurahan Damai dulu ya. Oke, sebentar ya, masih loading ya. Nah, ini kalau kita masuk ke Kelurahan Damai ada webnya di situ. Nanti kita bagi lagi di grup masing-masing.
Jadi di situ nanti ada video, kumpulan-kumpulan video ya, yang tadi Mbak Novi sampaikan tadi ada semua di sini. Kita lihat ada sebelah kiri ada unduhan, ada video. Nah, kalau kita klik video, Bapak Ibu bisa melihat video-video apa saja tadi yang sudah ditampilkan sama Mbak Novi di depan tadi ya. Nah, ini mulai tambah data rumah tangga, tambah data bangunan, tambah data penghuni anggota, koreksi bangunan, ada hapus data ya, sampai kepada permintaan verifikasi. Ya, jadi semua ada di sini ya. Nah, kemudian di sebelah kiri ini juga kalau kita klik tombol unduhan, nah Bapak Ibu bisa mengunduh atau mendownload file-file yang dibutuhkan ya. Seperti ini kita sediakan juga ada yang namanya form input manual. Nah, form input manual ini ada yang klaster bangunan, ada yang klaster rumah tangga, ada juga yang klaster anggota. Maksudnya apa? Form manual ini kita sediakan sebagai alternatif ya buat Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan di awal, kemungkinan ada seorang atau beberapa warga yang mungkin agak sulit ditemui. Nah, kita bisa titipkan aja, kita cetak dulu ini pembangunannya, kemudian kita titipkan agar mereka mengisi dulu. Mungkin nanti setelah 3 hari atau 4 hari ya, bebas, nanti kita bisa ambil ya. Nah, ini untuk form yang bangunan ya. Nah, kemudian ini untuk form yang rumah tangga sama mirip isinya dengan data yang ada di aplikasi. Cuman ini dicetak dulu ya. Nah, nanti setelah mereka isi kita bisa ambil. Nanti setelah itu baru kita pindahkan datanya ke aplikasi kita. Jadi ini hanya alternatif saja, tidak harus Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, jadi mungkin juga untuk menjaga protokol kesehatan, jaga jarak, ya. Bagi mungkin yang ada warga yang mungkin terindikasi positif, kita tidak perlu datang ke rumahnya, kita cukup menitipkan formulir ini agar mereka mengisi ya. Jadi ada 3 tadi di sini ada download data form manual yang bangunan, kemudian yang rumah tangga, sama yang anggota. Nah, itu tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa mendownload paling bawah nomor 11, ini ada yang namanya FAQ. FAQ ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ya sama teman-teman operator. Itu kita bisa download. Nanti kalau setelah kita download, kita bisa buka. Formatnya yang di sini kebetulan Excel ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau dikirimkan yang format PDF, bisa WA, nanti kita coba kirimkan yang format PDF. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan, cukup banyak ya. Bapak Ibu bisa melihat, nanti bisa download dulu, nanti kita bagikan. Yang pasti linknya nanti silakan dicatat, nanti kita bagikan lagi. Untuk yang Karyangau sama, tinggal mengubah kata belakangnya jadi Karyangau ya. Kita coba Karyangau ya. Karyangau. Ya, isinya sama, hanya untuk daftar absensinya yang paling bawah ini berbeda, daftar hadirnya. Kalau daftar hadir Karyangau, khusus Karyangau, kalau yang damai, khusus yang damai. Bagi yang belum mengisi, mungkin bisa mengisi dulu ya nanti setelah sesi ini selesai. Nah, ini tadi sekedar informasi di awal. Oke, jadi mungkin cukup banyak ya pertanyaan-pertanyaan. Silakan nanti boleh langsung tanya di sini atau nanti mau sambung belum puas nanti bisa tanya di grup juga. Kita siap untuk membantu secara teknis kepada dalam rangka pengisian database ini. Ya, nah ini contoh dari FAQ yang kita download tadi. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Bagaimana cara entry data jika dalam satu rumah hanya dihuni oleh satu rumah tangga? Kemudian bagaimana cara entry jika dalam satu rumah dihuni oleh lebih dari satu keluarga? Nah, ini sudah ada ya. Tadi juga ada yang bertanya, bagaimana jika ada warga yang tercatat di wilayah RT namun tidak tinggal lagi di RT tersebut? Nah, Bapak Ibu bisa baca-baca dulu di sini beberapa pertanyaan dan beberapa jawabannya ya. Baik, itu contohnya. Demikian mungkin silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya langsung, kita sediakan waktu, boleh di chat langsung atau di unmute saja. Silakan sebutkan nama atau dari RT berapa. Bagi yang belum jelas jangan khawatir, kita akan tetap pandu ya sampai Bapak Ibu berhasil mengisinya. Jadi nanti setelah sesi ini selesai silakan di input data
uji coba. Boleh data sendiri dulu, data rumah kita dulu difoto, kemudian data kakak kita, kartu keluarga kita diisi, kemudian data anggota keluarga kita, misalkan ada suami atau ada mertua, diisi aja, jangan khawatir, nanti datanya bisa kita hapus lagi, jadi kita riset lagi. Atau misalkan Pak, ini datanya kita udah benar, jangan di riset, kita nggak akan riset, jadi sesuai dengan permintaan. Ya, silakan, mungkin ada pertanyaan di chat tadi ya, mungkin kita bacakan aja. Oke, formnya sangat membantu. Ini untuk yang paling atas ini dari Bu Masniah RT 33 ya. Mohon izin bertanya bagaimana mengenai rumah yang belum ada sertifikatnya. Ya, bagi rumah yang belum ada sertifikatnya, kolomnya nanti bisa dikosongkan atau diisi tanda strip. Ya, Ibu isi tanda strip saja, tidak ada masalah. Atau mungkin penyewa. Kalau penyewa biasanya juga tidak tahu nomor sertifikat, maka kolom sertifikat diisi tanda strip saja. Iya, baik, itu ya dari Bu Masniah RT 33. Terima kasih. Kemudian dari RT 12. Oke, ada formnya, baru aja tadi mau ditanyakan. Baik, terima kasih. Kemudian, oh ya, ini ada titipan pesan dari Bapak Da tadi. Untuk warga yang ada anggotanya positif COVID, mohon tidak didata dulu ya. Jadi untuk mencegah penularan. Baik, terima kasih. Tadi ada pesan masuk ke kami. Khusus keluarga yang memang ada indikasi positif, mohon tidak didata dulu. Ya. Kemudian, ya silakan bagi yang mau mengaktifkan mikrofonnya, silakan langsung saja. Yang terakhir ini dari Pak Aji, izin bertanya kalau yang ngekos, ya apakah tetap didata? Benar sekali Pak Aji Muhammad ya, dari RT berapa? Jadi data-data warga yang pastinya adalah data yang tinggal di wilayah RT kita. Jadi